Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Iksan dengan NIM A1D118090, ruang R003 semester 4, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan iptek serta dampaknya bagi berbagai aspek kehidupan. Baik, untuk yang pertama yaitu penjelasan dari iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem robotis telah mengalihfungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan. Begitupun dengan telah ditemukannya formulasi-formulasi baru aneka kapasitas komputer, seolah-olah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Bagi masyarakat sekarang, pengembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Bahkan banyak orang yang memuja iptek sebagai liberator yang akan membebaskan mereka dari lingkungan kefanaan dunia. Iptek diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immoralitas. Baik, selanjutnya yaitu dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi dilihat dari bidang informasi dan komunikasi. Untuk yang pertama itu dampak positif. Yang pertama itu kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Selanjutnya, kita mendapat layanan bank yang dengan sangat mudah dan lain-lainnya. Untuk dampak negatifnya, untuk yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau kompas. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Melalui internet kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi dan bahkan dapat memperoleh layanan tes psikologi secara langsung dari internet. Selanjutnya, kecemasan teknologi. Selain itu ada kecemasan skala kecil akibat teknologi komputer. Selanjutnya, kerusakan komputer karena terserang virus, kehilangan berbagai file penting dalam komputer. Baik, selanjutnya itu dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi dilihat dari bidang sosial dan budaya. Untuk yang pertama, dampak positifnya perbedaan kepribadian pria dan wanita. Yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri. Dan untuk dampak negatifnya, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat. Yang kedua, pola interaksi antar manusia yang berubah. Untuk selanjutnya itu bidang pendidikan. Dampak positifnya munculnya media massa. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Dan untuk dampak negatifnya, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Selanjutnya bidang politik. Dampak positifnya itu proses regenerasi kepemimpinan. Yang kedua, di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh perkembangan regionalisme. Dan dampak positif negatifnya, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Baik, selanjutnya kita masuk tingkat teknologi berdasarkan penerapannya. Yang pertama itu teknologi tinggi. Suatu jenis teknologi mutakhir yang dikembangkan dari hasil penerapan ilmu pengetahuan terbaru. Contohnya komputer, laser, bioteknologi, satelit komunikasi, dan sebagainya. Ciri-cirinya, teknologi ini adalah padat modal, didukung fasilitas riset dan pengembangannya. Biaya perawatan tinggi, keterampilan operatornya tinggi, dan masyarakat penggunanya ilmiah. Selanjutnya itu teknologi madya. Suatu jenis teknologi yang dapat dikembangkan dan didukung masyarakat yang lebih sederhana dan dapat digunakan dengan biaya dan kegunaan yang paling menguntungkan. Ciri-ciri teknologi madya adalah tidak memerlukan modal yang terlalu besar dan tidak memerlukan pengetahuan baru karena telah bersifat rutin. Penerapan teknologi madya ini bersifat setengah padat modal dan padat karya. Unsur-unsur yang mendukung industrinya biasanya dapat diperoleh dari dalam negeri dan keterampilan pekerjanya yang tidak terlalu tinggi. Selanjutnya itu teknologi tepat guna. Teknologi ini dicirikan dengan skala modal kecil, peralatan yang digunakan sederhana, dan pelaksanaannya bersifat padat. Biasanya digunakan di negara-negara berkembang.
karena dapat membantu perekonomian pedesaan, mengurangi urbanisasi, dan menciptakan tradisi teknologi dari tingkat paling sederhana. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Untuk yang pertama itu kebutuhan primer, yaitu yang pertama sandang. Kebutuhan manusia yang makin meningkat juga mendorong masyarakat untuk menciptakan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan jenis bahan pangan, seperti pakaian contohnya. Misalnya pakaian kerja, pakaian tidur, pakaian olahraga, dan lain sebagainya. Yang kedua itu pangan. Dengan memanfaatkan IPA dan teknologi yang makin berkembang, manusia dapat menciptakan bibit unggul dengan teknik radiasi, penggunaan hormon tumbuhan yang memacu tumbuhnya daun, bunga, dan buah lebih lebat dan juga lebih cepat. Selanjutnya itu papan. Dalam masa yang masih tradisional, rumah sangat tergantung pada bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Misalnya di daerah pegunungan, atap terbuat dari ijuk. Selanjutnya itu kebutuhan sekunder. Yang pertama itu bahan industri, memenuhi kebutuhan manusia secara massal. Yang kedua itu bidang transportasi, yaitu diperlukannya untuk mengangkut barang-barang kebutuhan dari satu daerah ke daerah yang lain. Selanjutnya itu bidang komunikasi. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu berkomunikasi dengan sesamanya.